Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto berdiri di tengah desa Konoha dengan ekspresi yang sangat serius. Ia bersiap memindahkan seluruh warga desa keluar dari dunia tempat mereka berada sekarang. Rencana itu terdengar aneh dan sulit dipercaya, namun suara misterius yang terus bergema di dalam pikirannya sudah menjelaskan semuanya secara rinci. Boruto tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Di kejauhan, jutaan makhluk aneh mulai bermunculan. Bentuk mereka menyerupai Otsutsuki, tetapi wajah mereka kosong tanpa ekspresi, seolah tidak memiliki identitas. Mata mereka semua sama, rinne Sharingan berwarna ungu yang memancarkan tekanan kuat. Di atas batang Shinju yang terus tumbuh dan membesar, satu Otsutsuki tanpa wajah berdiri tegak, mengawasi semuanya tanpa bergerak. Dalam situasi itu, Boruto mempercayakan Ge seorang diri untuk menahan laju jutaan makhluk tersebut. Ia tahu keputusan itu berbahaya, tetapi ia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Dengan napas yang ditahan, Boruto mulai memusatkan cakra untuk membuka jikukan ninjutsu raksasa, sebuah dimensi yang cukup besar untuk menampung seluruh warga desa. Sebelum jutsu itu sepenuhnya terbuka, Boruto berbicara dengan suara lantang agar semua orang mendengarnya. Ia berkata bahwa kenyataan yang harus mereka terima sangat pahit, bahwa yang tersisa dari umat manusia saat ini hanyalah orang-orang Konoha. Desa lain telah lenyap bersama manusia yang ada di dalamnya. Mendengar pernyataan itu, seluruh warga desa terdiam dalam keterkejutan. Beberapa orang tidak mampu berkata apa-apa, sementara yang lain terlihat gemetar. Ino bahkan membeku di tempatnya setelah mendengar kebenaran tersebut. Boruto kemudian melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih pelan namun tetap tegas. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin menyampaikan hal itu, tetapi ia juga tidak ingin berbohong di saat genting seperti ini. Ia berjanji akan membawa semua orang yang ada di sana ke dalam dimensinya. Ia juga menegaskan bahwa dunia setelah ini tidak akan pernah sama lagi. Kiba yang mendengar penjelasan itu langsung menghampiri Naruto dengan wajah kesal dan bingung. Ia berkata, "Hei, Naruto, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa Boruto sudah kehilangan akal sehatnya? Dari tadi kalian hanya diam dan tidak mengatakan apapun tentang situasi ini padaku dan yang lainnya." Naruto hanya menunduk dan menjawab dengan suara berat bahwa ia minta maaf karena tidak bisa mengatakan semuanya lebih awal. Shikamaru lalu mendekati Kiba dan menanggapi dengan nada serius. Ia mengatakan bahwa dengan melihat semua kejanggalan yang terjadi sejak tadi, seharusnya Kiba sudah bisa memahami bahwa keadaan memang sudah sangat buruk. Shikamaru juga menambahkan bahwa selama ini, apapun yang diucapkan Boruto tidak pernah meleset. Ia mengakui bahwa dirinya juga merasa sedih karena mereka harus meninggalkan desa, meskipun hanya untuk sementara waktu. Kiba mendengar itu dengan perasaan campur aduk, karena semua kenyataan tersebut datang secara tiba-tiba dan sulit diterima. Di sisi lain, Boruto mulai memasang segel jutsunya dengan lebih kuat. Tangannya terlihat bergetar saat ia mengerahkan seluruh cakranya. Tiba-tiba, suara Ge terdengar di pikirannya dan berkata dengan tergesa-gesa bahwa mereka harus segera bergegas. Ge mengatakan bahwa ia tidak sanggup menghadang semuanya sendirian, karena sebagian makhluk itu bisa terbang dan bahkan masuk ke dalam tanah untuk mengejar Boruto. Mendengar hal itu, amarah Boruto muncul. Dalam hatinya, ia bertekad bahwa setelah semua orang berhasil dipindahkan, ia tidak akan membiarkan satupun dari makhluk tersebut selamat. Pola karma baru mulai menjalar di kedua tangan Boruto. Tidak lama kemudian, sebuah jikukan ninjutsu berukuran sangat besar terbuka di hadapannya. Dengan suara yang mulai terputus-putus karena tekanan energi yang besar, Boruto berkata agar semua orang segera masuk ke dalam. Ia mengakui bahwa jumlah orang di sana sangat banyak, dan ia harus mengerahkan seluruh cakranya untuk mempertahankan portal tersebut. Shikamaru yang melihat kondisi Boruto langsung berteriak keras, memerintahkan semua orang untuk tidak ragu dan segera masuk. Ia mengatakan bahwa Boruto tidak akan sanggup menahan jutsu itu terlalu lama dan ini bukan saatnya untuk terdiam karena takut. Akhirnya, warga desa mulai berlari masuk ke dalam dimensi tersebut. Namun, Hinata dan Himawari masih berdiri di dekat Naruto dan tidak kunjung bergerak. Mereka ingin tetap berada di sisinya. Boruto yang melihat itu langsung bertindak. Ia memunculkan ekor Kurama dari tubuhnya dan dengan hati berat mendorong mereka berdua masuk ke dalam jikukan ninjutsu. Naruto hanya memandang Boruto dengan wajah datar, seolah memahami bahwa tindakan itu memang harus dilakukan. Saat sebagian besar warga telah masuk, tiba-tiba dari bawah tanah muncul ratusan makhluk aneh tersebut. Mereka langsung menyemburkan api besar ke arah orang-orang yang masih berada di luar. Minato dan Naruto bereaksi cepat dengan mengeluarkan Odama Rasengan raksasa secara bersamaan,
menghantam serangan api itu hingga lenyap sebelum mengenai warga desa. Di sisi lain, Shikamaru segera mengikat makhluk-makhluk tersebut dengan jutsu bayangannya, dibantu oleh Shikadai yang menahan pergerakan mereka. Seseorang sempat berseru dengan bingung, mempertanyakan bagaimana makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah tetapi memiliki rin ringan. Shikamaru langsung membalas dengan tegas bahwa ini bukan waktunya untuk memperhatikan hal tersebut. Ia memerintahkan semua orang untuk fokus membantu warga desa masuk ke dalam dimensi Boruto, karena meskipun portal itu besar, jumlah orang terlalu banyak untuk masuk sekaligus. Tidak lama kemudian, Obito dan Shisui sama-sama mengaktifkan Susanoo mereka. Dengan serangan kuat, mereka menghempaskan ratusan makhluk aneh itu hingga terlempar jauh. Yamato menyusul dengan menggunakan Mokuton, memunculkan pohon-pohon besar yang mengikat dan menahan pergerakan para makhluk tersebut. Sementara itu, Boruto terlihat semakin kelelahan. Keringat mengalir deras di wajahnya, namun ia tetap memaksa dirinya menahan portal itu karena masih ada warga yang belum masuk. Mitsuki yang melihat kondisi Boruto berkata dengan cemas, meminta Boruto untuk bertahan sedikit lagi karena hampir semua orang sudah berhasil masuk ke dalam dimensi. Boruto yang mendengar ucapan itu langsung membalas dengan nada tegas. Ia berkata agar tidak ada lagi yang berbicara panjang di hadapannya dan memerintahkan semua orang untuk segera masuk ke dalam Jikukan Ninjutsu. Ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh mengalihkan perhatian kepada makhluk-makhluk aneh itu, karena jika portal tersebut menghilang sementara masih ada yang berada di luar, maka orang itu akan benar-benar tertinggal. Mendengar perintah itu, Shikamaru langsung berlari masuk sambil menarik Shikadai dan Mitsuki. Sai mengikuti mereka dari belakang tanpa berkata apapun. Namun, Naruto dan Minato masih berdiri di tempat, belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Yamato dan Obito juga tetap bertahan, seolah ingin menghadapi musuh dengan keyakinan mereka sendiri. Melihat mereka mengabaikan perintahnya, Boruto merasa kesal. Tanpa banyak bicara lagi, ia mengeluarkan rantai cakra dari bawah tubuhnya. Rantai itu bergerak cepat dan mengikat Naruto, Minato, Yamato, dan Obito sekaligus. Dengan satu gerakan, Boruto melemparkan mereka ke arah Jikukan Ninjutsu hingga tubuh mereka masuk ke dalam portal tersebut. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya semua orang berhasil dipindahkan. Di tempat itu, hanya Boruto yang tersisa sendirian, berdiri menghadapi ratusan makhluk aneh yang terus mendekat. Boruto menatap mereka dengan napas yang mulai berat lalu berkata pelan, bahwa makhluk-makhluk itu terlihat sangat tidak sabar. Ia menambahkan bahwa yang terpenting baginya adalah semua orang sudah berhasil diselamatkan. Setelah mengatakan itu, tubuh Boruto mulai kehilangan tenaga. Pandangannya bergetar karena cakranya telah hampir habis. Saat ia hampir terjatuh, suara aneh kembali terdengar di dalam kepalanya. Suara itu menyuruh Boruto untuk beristirahat dan mengatakan bahwa ia akan mengambil alih kesadarannya untuk sementara waktu demi menghilangkan parasit yang ada di dalam tubuh Boruto. Perlahan, kesadaran Boruto memudar. Kedua matanya berubah, dan jobnya bersinar dengan warna kuning keemasan. Dalam keadaan setengah sadar, Boruto bisa melihat tubuhnya bergerak sendiri tanpa bisa ia kendalikan. Dari matanya muncul cambuk api berukuran besar yang langsung menyapu ratusan makhluk aneh di depannya. Cambuk api itu kemudian berubah bentuk menjadi naga api yang melesat dan membakar semua makhluk tersebut hingga tidak tersisa. Dalam waktu singkat, ratusan makhluk aneh itu lenyap begitu saja. Setelah itu, suara aneh kembali berbicara dan mengatakan bahwa ini baru permulaan. Ia menyebutkan bahwa dirinya masih perlu beradaptasi, namun kekuatan yang dikeluarkan tadi sudah cukup untuk mengatasi ratusan makhluk tersebut. Boruto yang masih setengah sadar menjawab dengan kagum. Ia berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat job berubah warna dan bertanya apakah sosok itu mau menunjukkan wujudnya dan berbicara secara langsung. Namun, suara itu tidak menjawab. Perlahan, keberadaannya menghilang, seolah tidak memperdulikan pertanyaan Boruto. Tak lama kemudian, kesadaran Boruto kembali pulih sepenuhnya. Ia melihat dengan jelas bahwa semua musuh di hadapannya telah dikalahkan. Kurama yang ada di dalam dirinya ikut berbicara dan mengatakan bahwa apa yang baru saja terjadi terasa mirip seperti saat Boruto dulu dirasuki Momoshiki, namun kekuatan kali ini terasa jauh lebih besar. Kurama juga mengaku tidak menyukai kehadiran sosok misterius tersebut karena tidak bisa mengenalinya dengan jelas. Boruto menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya juga semakin penasaran, namun ia merasa bahwa sosok itu mungkin akan kembali membantunya ketika diperlukan. Setelah kejadian itu, Boruto merasakan cakranya kembali penuh. Ia juga menyadari bahwa mata kanannya masih mengaktifkan jog berwarna kuning keemasan.
Di saat yang sama, ia merasakan bahwa pertarungan Guy masih berlangsung di kejauhan. Tanpa ia sadari bagaimana caranya, Boruto tiba-tiba berpindah tempat dan muncul tepat di samping Guy. Guy yang sedang fokus bertarung langsung terkejut dan menoleh ke arahnya. Dengan nada marah, Guy bertanya mengapa Boruto berada di sana dan mengapa ia tidak segera pergi. Boruto menjawab dengan bingung. Ia mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia hanya melihat Guy dari kejauhan, lalu tiba-tiba berada di tempat itu tanpa menggunakan teknik seperti Hiraishin. Guy terdiam sejenak, lalu memperhatikan mata kanan Boruto dengan seksama. Ia mengatakan bahwa mata Boruto tampak berubah lagi, namun ia juga merasa lega karena Boruto datang tepat waktu. Guy kemudian bertanya apakah Boruto sudah berhasil memindahkan semua warga desa. Boruto tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia tiba-tiba mengeluarkan futon rasengan dan menghantamkannya ke tanah di bawah pijakan Guy. Serangan itu menghancurkan sebuah tekanan tak terlihat yang hampir saja menghancurkan kedua kaki Guy. Tanpa membuang waktu, Boruto membawa Guy terbang ke udara. Beberapa detik kemudian, tanah di bawah mereka amblas dan dari sana muncul ekor monster besar yang berusaha menangkap mereka. Boruto segera mengeluarkan logam dari tangannya dan melemparkannya ke arah ekor tersebut. Ledakan terjadi dan memaksa monster itu mundur. Boruto lalu berkata kepada Guy bahwa mungkin selama ini Guy telah tertipu. Ia menjelaskan bahwa musuh sebenarnya bisa menyatu dengan tanah dan bergerak tanpa terlihat. Ia memperingatkan bahwa jutaan makhluk seperti itu akan segera datang dan berharap jurang yang dibuat Guy bisa menahan mereka. Guy mendengar penjelasan itu dengan napas berat lalu menjawab bahwa dirinya tidak terlalu yakin. Ia mengatakan bahwa jurang itu mungkin tidak cukup, terutama karena musuh bisa terbang dan masuk ke dalam tanah, sehingga ia merasa usahanya selama ini mungkin sia-sia. Boruto yang mendengar keraguan Guy akhirnya berbicara dengan nada lebih tenang. Ia berkata bahwa untuk saat ini sudah cukup dan tidak ada gunanya bertahan lebih lama di sana. Boruto menjelaskan bahwa Guy sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menahan musuh selama ia menggunakan jutsunya. Setelah mengatakan itu, Boruto langsung membuka dimensinya dan membawa Guy bersamanya, lalu meninggalkan Konoha tanpa ragu. Dalam sekejap, mereka sudah berada di dalam dimensi Momoshiki, sebuah tempat luas yang dipenuhi pepohonan tinggi dan air terjun yang mengalir tanpa henti, menciptakan suasana yang terasa tenang namun asing. Di tempat itu, semua orang akhirnya berkumpul. Minato berjalan mendekati Guy dengan wajah penuh pertanyaan, lalu berkata bahwa ia tidak mengerti bagaimana Boruto bisa membawa Guy masuk ke dimensi ini dengan begitu mudah. Minato menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak bisa menggunakan Hiraishin di dalam dimensi tersebut. Guy mendengar itu lalu menjawab sambil menghela napas bahwa Minato sebaiknya menanyakan langsung hal tersebut pada Boruto. Ia juga mengatakan bahwa mereka tampaknya benar-benar berhasil lolos, meskipun jumlah musuh yang mereka hadapi sebelumnya sangat banyak dan sempat membuatnya merasa gugup. Setelah suasana sedikit tenang, Hinata dan Himawari akhirnya mendekati Boruto. Hinata langsung memeluk Boruto erat tanpa mengucapkan satu kata pun. Air matanya jatuh begitu saja di bahu Boruto. Boruto membalas pelukan itu dan berkata dengan suara pelan bahwa ia akhirnya pulang ke hadapan ibunya, meskipun ia tidak berhasil menyelamatkan Kawaki. Tidak lama kemudian, Minato ikut mendekat dan menatap Himawari dengan senyum lembut. Ia bertanya apakah Himawari mengenalnya. Himawari langsung menjawab dengan polos sambil tersenyum, memanggil Minato sebagai kakek dan bertanya pada Boruto apakah kakaknya yang membuat kakek Minato bisa berada di sana. Boruto hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian, Naruto mendekati mereka sambil menarik napas panjang. Ia menyapa Minato dan berkata bahwa sepertinya mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Naruto menambahkan bahwa meskipun musuh belum sepenuhnya selesai, tidak ada salahnya memanfaatkan waktu berharga seperti ini. Di hadapan Hinata, Boruto kemudian berbicara dengan nada penuh rasa bersalah. Ia meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkan Sakura dan Sasuke, dan mengatakan bahwa hanya sejauh itu yang bisa ia lakukan. Hinata mendengar itu lalu menjawab dengan suara lembut bahwa ia tidak tahu harus berkata apa melihat Boruto memikul semua beban sendirian. Boruto mencoba mencairkan suasana dengan berkata bahwa ia sedikit malu dipeluk seperti itu di depan banyak orang. Naruto dan Minato yang mendengar itu hanya tersenyum, menyadari bahwa meskipun Boruto sangat kuat, sifatnya tetap sama seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, Yamato mendekati Minato dan bertanya berapa lama mereka akan tinggal di dimensi ini.
Ia mengatakan bahwa jika waktunya cukup lama, ia bisa menggunakan Mokuton untuk membuat rumah sementara. Minato memikirkan hal itu sejenak lalu menjawab bahwa kemungkinan besar mereka akan berada di sana cukup lama. Ia menambahkan bahwa kembali keluar dan menghadapi jutaan makhluk aneh hanya akan berujung pada keputusasaan. Minato lalu menoleh ke Boruto dan bertanya apakah ia setuju. Boruto menjawab bahwa ia sendiri belum bisa memastikan berapa lama mereka akan tinggal, dan Yamato bebas melakukan apapun yang menurutnya perlu. Mendengar persetujuan itu, Yamato langsung menggunakan Mokuton. Ia menciptakan ratusan rumah kayu dalam waktu singkat agar semua orang bisa memiliki tempat tinggal. Yamato lalu berkata dengan jujur bahwa dengan bantuan Cakra Biju, ia bisa melakukan hal itu dengan jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya, dan hal tersebut terasa sangat mengagumkan baginya. Setelah bangunan selesai, Shikamaru mulai mengatur semuanya. Ia meminta semua orang saling berbagi tempat dan menjelaskan bahwa kondisi yang mereka alami sekarang memang terasa aneh, seperti mimpi yang sulit dipercaya, tetapi mereka harus tetap berpikir jernih. Naruto kemudian mendekati Boruto dan berkata bahwa tempat ini adalah lokasi pertarungan mereka sebelumnya melawan Ishiki. Ia mengira tempat itu masih bagian dari bumi, namun ternyata berbeda. Boruto menjawab bahwa ia juga tidak benar-benar tahu tempat apa ini. Ia hanya merasa bahwa jika mereka harus tinggal lebih lama, semua orang sudah bisa mulai memikirkan bagaimana menjalani hidup untuk sementara waktu. Boruto menambahkan bahwa dirinya akan terus memantau situasi di luar dan mengamati pergerakan musuh. Naruto mengangguk dan mengatakan bahwa di tempat ini tidak ada sumber makanan, hanya air yang mengalir dari atas. Namun, menurutnya itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan saat ini. Ia merasa lega karena seluruh warga desa berhasil dievakuasi. Yamato menambahkan bahwa Boruto benar, mereka bisa tinggal di sini cukup lama sampai dunia benar-benar aman, meskipun masalah makanan tetap harus dipikirkan. Boruto menanggapi dengan mengatakan bahwa sebelumnya Madara sempat mencari sesuatu yang bisa dimakan di tempat ini, dan mereka bisa mencoba mencari hal serupa. Setelah itu, Boruto meminta para shinobi yang ia anggap cukup kuat untuk berkumpul dengannya. Di depan Hinata, Boruto meminta izin dengan sopan dan mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu dibicarakan. Ia juga meminta Hinata agar tidak khawatir, karena Konoha suatu hari nanti akan kembali. Hinata menjawab dengan yakin bahwa ia selalu percaya pada Boruto, apapun keputusan yang ia ambil. Setelah Hinata pergi, Gai, Yamato, dan beberapa shinobi lainnya berkumpul bersama Boruto. Di sana, Boruto mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan tentang suara misterius di dalam pikirannya yang menjadi alasan utama pemindahan masal ini. Boruto juga menjelaskan bahwa Otsutsuki tanpa wajah yang mereka lihat adalah dewa tertinggi dari seluruh Otsutsuki. Jutaan makhluk aneh yang menyerang mereka sebelumnya ternyata adalah pecahan tubuh dari makhluk tersebut. Meskipun tubuhnya terpecah menjadi banyak bagian, kekuatannya tetap sama seperti wujud aslinya. Boruto menutup penjelasannya dengan mengatakan bahwa untuk waktu yang belum bisa ia tentukan, dimensi ini akan menjadi tempat tinggal sementara bagi semua orang. Ia sendiri akan kembali ke Konoha untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sebelum pergi, Boruto juga meminta bantuan mereka untuk memeriksa dan menyiapkan sesuatu yang masih tersisa di desa. Minato mendengarkan penjelasan Boruto dengan serius, lalu akhirnya berbicara dengan nada yang tenang. Ia mengatakan bahwa ia mulai memahami maksud Boruto, bahwa apa yang dilakukan sekarang lebih seperti pemantauan yang terus diulang sambil menunggu kesempatan. Minato menambahkan bahwa dengan jumlah musuh sebanyak itu, mereka tidak mungkin bisa menang hanya dengan orang-orang yang ada di dimensi ini. Ia juga menegaskan bahwa keluar masuk dimensi menggunakan Jikukan Ninjutsu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Menurutnya, hanya segelintir shinobi yang mampu melakukannya dengan aman. Obito yang mendengar hal itu ikut menimpali. Ia berkata bahwa dirinya mungkin bisa membawa 2 orang jika diperlukan, tetapi hanya sebatas untuk melihat situasi di luar. Ia mengingatkan bahwa cara tersebut tetap sangat berisiko dan tidak ada jaminan siapapun yang pergi akan bisa kembali dengan selamat. Obito menegaskan bahwa mereka harus mencari cara lain agar tidak mempertaruhkan nyawa terlalu banyak orang dalam satu langkah berbahaya. Boruto mendengar semua itu lalu menjawab dengan nada sedikit kecewa. Ia mengatakan bahwa jika saja ia masih memiliki tanda atau penanda di luar sana, ia tidak perlu mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi seperti ini. Namun kenyataannya, semua penanda milik Shinkoji telah hilang dan tidak tersisa satupun. Hal itu membuat pergerakan Boruto menjadi lebih terbatas dari sebelumnya. Tidak lama kemudian,
Mitsuki mendekati Boruto dan berbicara dengan suara tenang. Ia menjelaskan bahwa sebelum masuk ke dimensi ini, ia telah melepaskan banyak ular kecil miliknya ke berbagai arah. Ular-ular itu ia gunakan untuk mengamati pergerakan musuh, dan sejauh ini mereka masih tersembunyi dengan cukup baik. Boruto langsung menoleh ke arah Mitsuki dan berkata bahwa inilah informasi yang sejak tadi ia tunggu. Ia memuji Mitsuki karena selalu bisa diandalkan dalam situasi seperti ini, lalu bertanya apa yang berhasil ia lihat melalui ular-ular tersebut. Mitsuki menjawab bahwa makhluk-makhluk itu tampaknya tidak memiliki tujuan lain selain menghancurkan segalanya. Meskipun sudah tidak ada manusia yang tersisa, mereka tetap membakar dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Ia juga mengatakan bahwa mereka menyebar ke seluruh penjuru tanpa pola yang jelas. Boruto mendengar itu lalu mengangguk pelan dan berkata bahwa kini ia mulai mengerti mengapa suara misterius itu memaksanya memindahkan semua orang. Boruto kemudian bertanya apakah Mitsuki masih bisa melihat sosok utama yang berdiri di atas Shinju. Mitsuki menjawab bahwa ia bisa melihatnya dengan jelas, dan sosok itu hanya berdiri diam sambil menatap langit tanpa melakukan apapun. Shikamaru yang sejak tadi mendengarkan akhirnya berbicara dengan nada jengkel. Ia mengumpat pelan dan mengatakan bahwa situasi ini benar-benar merepotkan. Menurutnya, setiap kali mereka berhasil mengalahkan satu ancaman, selalu muncul musuh baru yang lebih aneh dan lebih sulit dipahami. Ia mengaku lelah dengan keadaan seperti ini, dan ia juga mengatakan bahwa ia mengerti perasaan Boruto yang harus menanggung semua tekanan itu sendirian. Boruto mendengar ucapan Shikamaru lalu menarik napas dalam-dalam. Ia berkata bahwa mereka sepertinya tidak memiliki pilihan lain. Boruto kemudian mengusulkan sebuah rencana. Ia meminta semua orang yang memiliki biju untuk bersiap melakukan satu serangan besar. Tujuannya bukan untuk mengalahkan semuanya sekaligus, melainkan untuk menghancurkan atau setidaknya mengurangi jumlah musuh. Boruto menjelaskan bahwa serangan ini harus dilakukan secara diam-diam. Ia akan membuka jikukan ninjutsu sekali lagi, lalu semua serangan biju diarahkan ke pintu dimensi tersebut. Boruto akan membiarkan serangan itu keluar dan meledak langsung di tengah kumpulan musuh. Dengan posisi mereka yang tersebar, Boruto yakin hal itu bisa memberi sedikit keuntungan. Setelah menyampaikan rencananya, Boruto langsung mengaktifkan mode Kurama di hadapan semua orang. Perubahan itu terjadi dengan cepat dan membuat banyak orang terkejut melihat betapa mudahnya Boruto mengendalikan kekuatan tersebut. Mitsuki segera memanggil Hachibi dan mulai membentuk biju dama berukuran besar. Shinobi lain yang memiliki biju pun mengikuti langkah yang sama. Naruto menyiapkan Futon Rasen Shuriken raksasa, sementara Minato, yang masih bisa mengakses mode Kyuubi, membantu memperbesar biju dama milik Boruto yang berada di sampingnya. Ketika semuanya siap, Boruto membuka jikukan ninjutsu di depan mereka. Tanpa ragu, Boruto melepaskan biju damanya, dan serangan itu langsung diikuti oleh semua orang. Dalam sekejap, ledakan besar terjadi di sisi lain dimensi, menghantam wilayah Konoha yang telah hancur. Mitsuki yang mengamati situasi segera berkata bahwa rencana itu berjalan dengan baik, karena sebagian musuh tidak sempat menghindar dari serangan mendadak tersebut. Namun ia juga memperingatkan Boruto agar segera menutup jikukan ninjutsu sebelum musuh menyadari apa yang sedang terjadi. Boruto menuruti peringatan itu. Ia menutup dimensi tersebut dan langsung keluar seorang diri, meninggalkan yang lain di tempat aman. Minato yang melihat tindakan itu menyadari bahwa Boruto kembali mengambil risiko sendirian. Ia berniat mengejar Boruto, tetapi jikukan ninjutsu sudah menghilang sebelum ia bisa bergerak. Sesampainya di Konoha, Boruto berdiri di atas kepala Kurama dan memandang sekeliling. Kerusakan terlihat di mana-mana, dan hampir tidak ada bangunan yang tersisa utuh. Boruto kemudian berkata dengan suara tenang bahwa akhirnya ia bisa bertindak sendiri tanpa harus memikirkan orang lain. Ia menegaskan bahwa sekarang adalah waktunya menghadapi musuh secara langsung. Boruto mengatakan kepada Kurama bahwa ia merasa tidak akan kalah kali ini. Setelah itu, Boruto mengaktifkan kedua jobnya yang kini bersinar dengan warna kuning keemasan. Dengan penglihatan tersebut, ia bisa melihat sosok Otsutsuki tanpa wajah dari kejauhan, masih berdiri di atas Shinju sambil menatap langit. Pada saat yang sama, Boruto menyadari kemampuan baru dari jobnya. Ketika ia memikirkan seseorang atau musuh tertentu, tubuhnya bisa berpindah tempat secara langsung ke dekat target tersebut. Dalam sekejap, Boruto menghilang dari tempatnya berdiri. Saat ia muncul kembali, dirinya sudah berada tepat di belakang Otsutsuki itu. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi,
Boruto langsung menusukkan Shiden ke tubuh musuh tersebut, memulai pertarungan baru yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, Otsutsuki tanpa wajah itu mengeluarkan peluru besi dari tangannya dan menembakkannya ke arah punggung Shikamaru. Shisui segera menggerakkan tangan Susanoo untuk menahan serangan tersebut. Meski berhasil menangkisnya, tidak lama kemudian Susanoo milik Shisui meledak akibat tekanan besar. Tubuh Shisui terpental dan ia mengalami luka ringan. Gai langsung menyerang balik dengan tendangan keras, tetapi Otsutsuki itu kembali menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, Otsutsuki itu muncul kembali dan menginjak tubuh Shisui dengan kuat. Gai terkejut dan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Tepat saat itu, Jutsu Mokuton muncul dari bawah tanah dan mengikat tubuh Otsutsuki tersebut. Bersamaan dengan itu, Choju Giga muncul dan menarik Shisui menjauh dari bahaya. Dari atas langit, Kiba meluncur dengan Gatsuga dan menghantam Otsutsuki itu, membuatnya terpental dengan keras. Melihat Yamato dan yang lain akhirnya tiba, Gai berkata, "Kalian lama sekali." Dia bahkan belum bertarung dengan serius. "Tetap waspada." Yamato menatap Gai dan berkata, "Aku harap kau tidak berniat menggunakan gerbang ke-8. Jika kau melakukannya, kau akan mati, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa." Gai menggeleng pelan dan menjawab, "Tenang saja. Aku tidak berniat menggunakan Hachimon seperti saat melawan Madara. Saat ini, kekuatan lain akan muncul. Aku sudah menyiapkannya." Yamato terlihat bingung dan bertanya, "Kekuatan lain? Apa maksudmu? Apakah ada sesuatu yang melampaui gerbang ke-8? Saat itu, uap cakra hitam mulai keluar dari seluruh tubuh Gai. Ia berkata dengan suara mantap, "Sejak tubuh ini pulih berkat bantuan Boruto, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Ada cakra yang berbeda. Mungkin Boruto melakukannya saat menyembuhkanku dengan Jogan. Uap hitam ini adalah jawabannya. Ini adalah gerbang ke-9ku. Kekuatannya melampaui Hachimon." Gai melanjutkan, "Pergilah dari sini. Lindungi Boruto sebaik mungkin selagi dia belum sadar. Tempat ini akan menjadi arena pertarunganku dengan makhluk itu." Shisui tersenyum mendengar kata-kata Gai lalu berkata, "Bukan hanya kau yang menjadi lebih kuat, Gai. Aku juga akan menunjukkan sesuatu yang baru." Setelah berkata demikian, Shisui mengaktifkan Susanoo sempurnanya untuk pertama kali, berdiri tegak di hadapan Otsutsuki tanpa wajah, siap melanjutkan pertarungan. Pada saat yang sama, Boruto mengurung Tobirama dan semua orang lainnya di dalam bangunan mereka masing-masing. Itachi, yang berada di ruangan bersama ayah dan ibunya yang kini hidup kembali, tampak bingung. Ketika Itachi hendak melihat keluar, ayah dan ibunya malah terkejut melihat Sasuke dan Sarada yang sedang tertidur. Padahal kenyataannya, mereka belum sepenuhnya hidup karena masih dalam proses pemulihan yang ditunda oleh Boruto. Boruto bahkan membuat ingatan Fugaku dan Mikoto seolah-olah mereka sudah mengetahui bahwa Sasuke telah dewasa dan bahwa Sarada adalah cucu mereka. Melihat semua itu, Itachi berkata dalam hatinya, jadi Boruto juga menyalin ingatan mereka tentang Sasuke di masa sekarang. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskan apapun pada mereka. Mereka mengira Sasuke hanya sedang tertidur. Boruto benar-benar membuat semuanya terlihat normal agar tidak ada kepanikan. Di tempat lain, Obito, Kakashi, dan Rin akhirnya kembali bersatu. Rin dan Kakashi menyadari bahwa mereka hidup kembali dengan tubuh yang utuh. Namun Kakashi terlihat bingung saat mendengar nama Boruto. Ia merasa seperti nama itu hilang dari ingatannya, padahal sebenarnya Boruto memang menghapus semua pengetahuan tentang dirinya dari pikiran warga Konoha. Mereka bertiga pun mulai berbicara dengan serius mengenai situasi yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, rasa penasaran membuat Obito mencoba melihat keluar ruangan. Ia mencoba menembus dinding seperti biasanya, tetapi tidak berhasil. Obito terkejut dan berkata dalam hati, ruangan biasa seperti ini tidak mungkin bisa menahan kemampuanku. Tapi kekai ini benar-benar tidak bisa kutembus. Sepertinya dia sengaja memisahkan kami. Saat ia masih mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba Obito merasakan aura cakra yang sangat kuat memasuki Konoha. Ia tidak salah. Otsutsuki yang telah menghancurkan dunia mereka akhirnya datang berhadapan dengan Boruto,
Di atas langit Konoha, Boruto melepaskan jubahnya dan menyambut kedatangan Otsutsuki tersebut. Kedua matanya masih tertutup, seakan-akan ia tidak membutuhkan penglihatan biasa untuk menghadapi lawannya. Melihat apa yang telah dilakukan Boruto, Otsutsuki itu berkata, "Luar biasa. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan semua ini hanya dalam waktu singkat. Benar-benar menarik, Otsutsuki Boruto, atau seharusnya kusebut Uzumaki Boruto." Boruto menjawab dengan nada datar, "Kenapa kau baru datang? Apa kau takut? Atau kau hanya menunggu waktu yang tepat seperti anjing yang ketakutan?" Otsutsuki tersebut tersenyum tipis dan berkata, "Menurutku kata-katamu cukup kasar. Tapi bagaimana kalau kita berbicara dengan tenang terlebih dahulu? Tidak ada salahnya, kan?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba berlubang akibat hembusan angin runcing yang tak terlihat, serangan dari Jigen Boruto. Otsutsuki itu segera memegangi perutnya sambil muntah darah. Dalam hatinya ia berkata, "Ini terlalu cepat. Tidak mungkin aku kalah seperti ini. Aku harus menjaga jarak darinya." Otsutsuki itu mundur perlahan, lalu membuka portal dimensi menggunakan Jikukan Jutsu. Dari dalam portal, akar-akar pohon muncul dan membungkus tubuhnya untuk menyembuhkan luka tersebut. Dalam beberapa detik, ia pulih kembali. Ia lalu berkata, "Kemampuanmu sangat agresif. Tapi kau masih menutup kedua matamu. Apa ini bentuk meremehkan lawan?" Boruto dapat merasakan bahwa jiwa Naruto dan Sasuke sebentar lagi akan kembali pulih sepenuhnya. Karena itu, ia tahu pertarungan tidak boleh berlangsung terlalu lama di atas Konoha, atau desa yang baru dipulihkan akan kembali hancur. Sementara itu, Madara dan Tobirama yang berada di dalam bangunan mereka mulai merasakan getaran cakra dari atas. Hanya mereka berdua yang mampu merasakan hal tersebut. Izuna, yang berada tak jauh dari mereka, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Hal serupa juga terjadi di rumah Fugaku dan Mikoto, mereka sama sekali tidak merasakan adanya ancaman. Itachi menyadarinya dan berkata dalam hati, jadi Boruto benar-benar memutuskan indera mereka agar tidak merasakan aura pertarungan di atas. Dia tidak ingin mereka khawatir. Tapi ini juga membuatku tidak bisa keluar dan ikut membantu. Tidak lama kemudian, Tobirama menghubungi semua yang terkurung melalui jutsu sensor miliknya. Ia berkata, "Sepertinya kalian semua mengalami hal yang sama. Orang-orang di sekitar kalian yang baru hidup kembali tidak merasakan apa-apa." Obito menjawab, "Benar. Cakra sebesar ini biasanya terasa oleh siapapun. Tapi Kakashi dan Rin tidak menyadari apapun. Jadi bagaimana, Nidaime sama?" Sepertinya Otsutsuki itu sudah tiba. Tobirama yang mendengar laporan itu berkata dengan nada kecewa, "Jadi kita benar-benar tidak bisa keluar dari ruangan ini? Bahkan untuk sekadar melihat apa yang terjadi di atas sana saja kita tidak bisa. Rasanya tidak nyaman berada di sini tanpa tahu perkembangan pertarungan di luar." Orochimaru menjawab dengan tenang, "Sepertinya begitu. Tapi untuk saat ini, hanya aku yang bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari sini aku bisa menyaksikan Boruto bertarung langsung melawan Otsutsuki itu. Serangannya barusan bahkan membuat bagian perut Otsutsuki itu hancur. Pertarungannya cukup jelas terlihat dari sudut pandangku." Tobirama langsung bertanya dengan heran, "Tunggu dulu. Bagaimana bisa kau melihat keluar? Bukankah kau juga harusnya terkurung sama seperti kami?" Orochimaru kemudian menjelaskan panjang lebar, "Aku berada di ruangan yang sama dengan Jiraiya dan jasad Naruto. Namun sebelum kita semua dibawa masuk ke ruangan masing-masing, aku sempat mengeluarkan seekor ular kecil yang merayap di lantai. Melalui mata ular itu, aku bisa memantau apa yang terjadi di luar. Jadi meskipun tubuhku tidak bisa keluar, penglihatanku tetap bisa menjangkau area pertarungan." Tobirama mengangguk pelan lalu berkata, "Begitu rupanya. Kau memang bergerak lebih cepat daripada kami. Kalau begitu, tolong terus laporkan apapun yang terjadi. Kita semua yang sebelumnya berada bersama Boruto sudah terhubung melalui jutsuku, jadi kita tetap bisa berdiskusi." Sementara itu, di langit Konoha, Boruto melihat Otsutsuki pulih kembali dari serangannya. Ia kemudian bertanya dengan suara datar, "Ada satu hal yang ingin kutanyakan.
Apakah benar kau sudah benar-benar melenyapkan semua biju yang ada di dunia ini? Otsutsuki itu menjawab tanpa rasa bersalah, jika kau berbicara tentang makhluk-makhluk itu, ya, aku telah mengekstrak semuanya sampai habis. Mereka sudah menjadi bagian dari cakraku sekarang. Sayang sekali Kyuubi berhasil lari dan bersembunyi di dalam tubuhmu. Tapi jika kau merindukan mereka, aku bisa membawamu menemui mereka di alam kematian. Mendengar jawaban itu, Boruto membentuk segel di tangannya. Tidak lama kemudian, 8 biju muncul dari matanya dalam bentuk cakra berwarna hijau dan menyerang Otsutsuki secara bersamaan. Melihat serangan besar itu, Otsutsuki terkejut dan langsung menghindar. Ia bahkan menghilangkan wujud fisiknya beberapa kali agar serangan tersebut tidak mengenainya. Boruto melihat reaksi itu dan berkata dengan tenang, "Tenang saja. Itu hanya ilusi. Mereka tidak lagi bisa membantuku. Kau tidak perlu panik seperti itu." Otsutsuki membalas sambil menarik napas panjang. Rasanya memang sangat nyata. Aku tidak menyangka matamu bisa memaksaku masuk ke ilusi sekuat itu. Tapi aku menyadarinya dengan cepat dan keluar. Namun baru awal pertemuan saja kau langsung menyerang. Sepertinya kau tidak ingin memberiku kesempatan berbicara panjang lebar. Saat ia berbicara, pandangannya mengarah ke bawah melihat wajah patung Hokage yang sudah pulih kembali. Ia juga menyadari Shinju yang sebelumnya ia tanam sudah tidak terlihat lagi. Boruto memperhatikan reaksi itu dan berkata, "Ada apa? Kau terlihat seperti sedang terganggu oleh sesuatu. Jangan melihat ke bawah. Musuhmu itu aku, dan pertarungan kita ada di sini, bukan di antara bangunan itu." Otsutsuki menjawab sambil tersenyum tipis, "Matamu memang mengagumkan. Aku ingat dengan jelas bahwa desa ini sebelumnya sudah berubah menjadi dataran kosong. Tapi sekarang semua kembali seperti biasa. Tidak hanya itu, aku bisa merasakan banyak kehidupan yang akan kembali. Kau jelas sedang mempersiapkan sesuatu." Boruto lalu membalas dengan nada tegas, "Apapun dugaanmu, tidak penting. Yang jelas, aku sudah memutuskan satu hal. Kuburanmu akan berada tepat di tengah Konoha." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar, Otsutsuki mengeluarkan kilatan petir berbentuk naga dari langit atas dan mengarahkannya ke Konoha. Boruto melihat itu, lalu memutar arah serangan tersebut sehingga naga listrik itu menyambar Otsutsuki. Namun tubuh yang terkena hanyalah bayangan. Otsutsuki yang asli muncul di belakang Boruto dan berusaha menendangnya dengan kuat. Boruto melihat pergerakan kaki itu, lalu mengeluarkan besi dari telapak tangannya dan menancapkannya ke kaki Otsutsuki, kemudian melompat menjauh ke udara. Otsutsuki mencabut besi tersebut dan berkata, "Dari tadi kau terus menutup matamu. Kau benar-benar meremehkanku, ya? Jangan lupa, aku masih bisa menghancurkan semua yang kau lindungi." Boruto menjawab dengan suara tegas, "Jika kau menyentuh Konoha, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku tahu kau masih menjaga jarak dan mempelajari caraku bertarung." Otsutsuki mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku berhati-hati. Jika tidak, aku bisa terjebak oleh kemampuan penghenti waktumu. Tapi bukan berarti aku akan kalah." Setelah mengatakan itu, ia membentuk segel jutsu dan sesuatu yang tidak masuk akal pun terjadi. Matahari dan bulan tiba-tiba berada sejajar. Tidak lama kemudian, cairan api dari matahari mulai turun menuju bumi. Otsutsuki berkata, "Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan meratakan semuanya sekali lagi. Sekarang aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan." Orochimaru yang menyaksikan hal tersebut melalui ularnya langsung melaporkan semuanya kepada Tobirama dan para shinobi lain. Mereka semua terkejut mendengar laporan itu. Bahkan Madara merasakan getaran dari tanah akibat perubahan energi matahari. Boruto akhirnya membuka kedua mata jigannya yang sudah berada pada tahap akhir. Melihat itu, Otsutsuki berkata, "Akhirnya kau membukanya juga. Aku menunggu saat ini." Bentuknya benar-benar aneh.
Boruto melihat cairan matahari yang akan jatuh. Ia menggerakkan tangannya dan menggunakan kekuatan akhir dari matanya. Cairan panas itu perlahan berubah menjadi bongkahan es. Otsutsuki terkejut, tidak menyangka Boruto bisa mengubah sifat energi seperti itu. Namun rasa terkejutnya bertambah ketika ia melihat sesuatu yang lain. Tanpa diduga, matahari di atas mereka mulai menyerap tubuh Boruto ke arah langit. Melihat situasi itu, Boruto berkata dengan nada tegas, "Kau selalu saja membuat masalah dengan planet ini. Kalau begitu, aku akan menyeretmu ke matahari yang sudah kau ganggu. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan setelah ini." Otsutsuki yang tubuhnya semakin tertarik ke arah matahari terlihat mulai panik. Dia segera berusaha menetralkan tarikan itu. Dengan tergesa-gesa dia membuat matahari menghilang dan mengembalikannya ke posisi semula. Karena hal tersebut terjadi secara mendadak, dia harus mengeluarkan banyak cakra hanya untuk bertahan hidup. Namun sebelum dia sempat menenangkan diri, Boruto mengarahkan dua sinar tajam dari kedua jugannya dan menembus bagian jantung Otsutsuki secara langsung. Boruto menyadari bahwa serangan itu tidak cukup untuk membuat musuhnya mati. Karena itu, dia menggunakan Hiraishin dan muncul di belakang Otsutsuki. Boruto berniat menghantam kepala musuhnya dengan jutsu yang sudah ia siapkan. Namun lagi-lagi kejadian aneh terjadi. Ruang dan waktu terbelah, lalu ranting-ranting kayu keluar dari celah tersebut, menarik tubuh Otsutsuki, dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Di dalam tubuh Boruto, Kurama memberikan peringatan. "Sepertinya kekuatanmu jauh di atasnya, Boruto. Dari tadi dia hanya bertahan. Tapi selama celah ruang dan waktu itu masih ada, ranting kayu aneh itu akan terus melindunginya. Kau harus menghancurkan sumbernya." Boruto menjawab dengan pelan namun jelas, "Aku paham. Ini mirip dengan jura yang pernah kami hadapi dulu. Memang sulit dilenyapkan, seolah-olah dia abadi. Tapi kali ini aku ingin membuatnya membayar semua perbuatannya." Sementara itu, Otsutsuki mulai benar-benar khawatir. Boruto terus melancarkan serangan tanpa memberi waktu bernapas. Dia mulai memahami bahwa jika dia membuat kesalahan sedikit saja, hidupnya bisa berakhir. Dari ruang persembunyian, Orochimaru yang masih melihat pertempuran melalui ular kecilnya berkata kepada yang lain, "Cara bertarung Boruto sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Pertempuran ini hampir tidak masuk akal. Dan satu hal yang membuatku bingung, bagaimana Otsutsuki itu bisa membuat cairan panas keluar dari matahari untuk menghancurkan bumi?" Tobirama menjawab dengan nada kecewa, "Kenapa kau heran? Dengan apa yang sudah kita lihat sebelumnya, seharusnya kita tidak lagi terkejut. Yang membuatku kesal adalah kita tidak bisa melihat langsung." Orochimaru membalas, "Boruto melakukan hal yang benar. Jika Otsutsuki tahu keberadaan kita, dia bisa menggunakan kita sebagai umpan untuk menyerang Boruto saat lengah." Saat mereka berbicara, Jiraiya melihat sesuatu pada tubuh Naruto. Jasad Naruto perlahan bergerak, menandakan bahwa dia akan segera hidup sepenuhnya. Boruto yang sedang bertarung juga menyadarinya. Dalam hatinya dia berkata, "Ini mulai merepotkan. Paman Sasuke dan ayah mungkin akan pulih sebentar lagi. Dan kalau itu terjadi, ingatan yang aku tutup bisa kembali. Aku harus segera menarik Otsutsuki ini keluar dari Konoha sebelum semuanya berubah." Kurama menjawab, "Aku tidak menyangka kau lebih khawatir soal itu dibandingkan musuh di depanmu. Meski ingatannya hilang, ayahmu tetap bisa merasakan keberadaanku di dalam dirimu. Saat itu terjadi, seluruh rencanamu bisa berantakan." Boruto membalas cepat, "Benar. Mereka memang pengecualian." Setelah itu Boruto mengeluarkan rantai dari tangannya dan bersiap menyeret Otsutsuki ke lokasi lain. Namun Otsutsuki melihat gerakan itu dan segera mengeluarkan bara api dari tangan kanannya, menjatuhkannya ke bawah. Bara itu berubah menjadi batu besar yang terbakar seperti meteor. Jika batu itu menabrak Konoha, semua usaha Boruto sebelumnya akan sia-sia.
Boruto melihat meteor itu dan berkata dengan tenang, "Kau benar-benar menyebalkan. Dari tadi kau mencoba menghancurkan semua yang sudah aku perbaiki. Sekarang aku akan membuatmu menyesal." Boruto menempatkan formula Hiraishin pada rantainya dan melemparkannya untuk menangkap meteor raksasa itu. Setelah meteor terikat, Boruto menggunakan Hiraishin dan memindahkan meteor tersebut tepat di atas kepala Otsutsuki. Otsutsuki berhasil menghindar, namun Boruto langsung menatap meteor itu dengan jugannya. Dalam sekejap meteor itu berubah arah dan menghantam Otsutsuki hingga terpental jauh ke langit. Boruto segera mengejar. Dia menyiapkan panah api biru dari jugannya dan melemparkannya. Ledakan besar terjadi di udara. Suara ledakan itu terdengar sampai ke bawah, membuat Kakashi yang berada bersama Rin dan Obito menoleh ke langit. Kakashi berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di atas. Apa pertarungan masih berlanjut?" Obito menjawab, "Tidak ada gunanya aku menjelaskannya. Ingatanmu akan hilang lagi. Jadi lebih baik kita menunggu saja." Di tempat lain, hal yang sama dirasakan Itachi dan Fugaku. Fugaku berkata, "Rasanya pikiranku seperti ditutup oleh sesuatu. Dan ledakan tadi, sepertinya bukan hal biasa. Bahkan kemampuan indraku pun tidak bekerja." Itachi menjawab, "Itu karena Boruto. Jika semuanya berakhir, dia akan mengembalikan ingatanmu." Sementara itu, ular Orochimaru hancur akibat pecahan batu dari ledakan tadi, membuat mereka tidak bisa lagi memantau pertarungan. Tobirama merasa gelisah dan berkata, "Sekarang kita benar-benar tidak bisa melihat apapun. Ini membuatku tidak tenang." Madara tiba-tiba berkata, "Aku sudah memahami jenis kekai yang mengurung kita. Jika kau mau, aku bisa membawamu keluar agar kita bisa melihat apa yang terjadi di atas. Bagaimana, Tobirama?" Tobirama terkejut mendengar tawaran itu. "Untuk seseorang sepertimu, aku tahu tidak mungkin kau tetap terkurung setelah kita melalui hal lebih berat sebelumnya. Tapi, apa kau benar-benar berniat membantu Boruto?" Madara menjawab, "Terus terang, aku tidak bisa diam saja saat aku bisa merasakan sesuatu besar terjadi. Dan aku juga ingin membawa Izuna. Anggap saja ini caraku membalas budi kepada Boruto." Izuna berkata, "Aku mungkin tidak mengerti seluruh ceritanya, tapi aku tahu satu hal. Borutolah yang membuatku hidup kembali dan bertemu kakakku. Itu cukup alasan bagiku untuk membantu." Tobirama menanggapi, "Kali ini kau tampak cukup antusias, Izuna. Tapi sebelum bertindak, kita perlu berbicara dengan yang lainnya." Madara menambahkan, "Itachi juga bisa membantu. Dengan kemampuannya, kita bisa melihat titik lemah kekai ini. Aku yakin dia akan berpikir sama. Mungkin dia bahkan akan keluar bersama Fugaku." Di saat yang sama, Gamabunta menyemburkan minyak dari mulutnya. Api dan minyak itu mengenai tumpukan kayu yang keluar dari mulut Biju, membuatnya terbakar habis. Boruto memanfaatkan celah itu untuk terbang ke langit dengan kekuatan Otsutsuki yang ia miliki. Melihat kejadian itu, Jiraiya berkata dengan nada heran, kelihatannya dia bisa mengendalikan para Biju lebih mudah dengan tongkat itu. "Jujur saja, aku tidak menyangka dia bisa mengubah bentuk mereka seperti itu." Sementara itu, Boruto menatap Otsutsuki di hadapannya dan berkata dengan nada tegas, "Kau benar-benar bisa melakukan apapun yang kau inginkan, ya? Kalau begitu lepaskan para Biju sekarang juga, atau aku tidak akan ragu untuk menghabisimu di sini." Otsutsuki itu tertawa kecil sebelum menjawab, "Lepaskan, katamu? Baiklah, aku juga akan mulai serius, Boruto. Walaupun kekuatanku belum pulih sepenuhnya, menghadapi kalian tidak terlalu sulit bagiku. Lagi pula, aku harus menyingkirkan Susanoo di atas sana karena dia cukup mengganggu rencanaku." Setelah mengatakan itu, tongkat Otsutsuki tersebut memanjang dengan cepat hingga tembus ke langit tempat Itachi berdiri dengan Susanoo-nya. Boruto melihat hal itu dan bergumam kesal, dia melakukan hal itu lagi. Menyebalkan sekali. Boruto segera kembali masuk ke Sage Mode dan melemparkan mantra Hiraishin ke tongkat tersebut sehingga ia bisa berpindah tempat dengan cepat ke arah tongkat itu. Setibanya di sana,
Boruto menyalurkan cakra petir ke tangannya dan mencoba membelah tongkat tersebut menjadi dua bagian. Serangannya berhasil, tongkat itu langsung hancur. Melihat serangan Boruto, Jiraiya sempat terpana dan berkata, "Anak itu benar-benar luar biasa. Serangan barusan sangat cepat dan tepat. Teknik Hiraishin yang ia gunakan berbeda dari yang biasa kulihat. Ditambah lagi dia bisa masuk ke Sage mode kapanpun dia mau." Gamabunta mendengarkan kata-kata itu lalu menambahkan, "Gaya bertarungnya mirip dengan ayahnya, Minato. Bahkan menurutku, kekuatannya sekarang berada jauh di atas Naruto ketika seusianya. Kemampuannya benar-benar mengesankan." Kurama yang mendengar percakapan itu menggerutu, "Hentikan pembicaraan yang tidak perlu. Lebih baik kalian mencari cara untuk membantunya." Pergerakan bulan itu sepertinya tidak bisa ditahan sendirian oleh Itachi dengan Susanoo-nya. Tidak lama setelah Kurama berbicara, tiba-tiba tanah berguncang sangat kuat hingga membuat permukaan bumi retak. Jiraiya terkejut dan berkata, "Ada apa ini? Jangan-jangan Otsutsuki itu penyebabnya?" Tapi gempa ini terasa aneh. Gamabunta menatap langit dengan serius ketika bulan bergerak semakin dekat ke bumi. Namun yang lebih mengejutkan adalah Susanoo milik Itachi tiba-tiba menghilang. Boruto melihat kejadian itu dan langsung berkata dengan wajah panik, "Tidak mungkin. Hei Otsutsuki, apa yang kau lakukan padanya? Apa kau menyakitinya?" Otsutsuki itu menjawab dengan suara tenang, "Senang bertemu denganmu, Boruto. Pertempuran ini cukup menyenangkan bagiku. Apalagi kau sudah berhasil mengalahkan Shibai dan yang lain yang dulu pernah mengkhianatiku. Tapi seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku akan mengakhiri cerita kehidupan kalian semuanya. Jadi, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, ia menghilang begitu saja. Beberapa detik kemudian Boruto melihat tubuh Itachi jatuh dari ketinggian. Boruto melesat untuk menangkapnya dan mendapati Itachi sudah kehabisan tenaga dan kedua matanya mengalami luka yang cukup parah. Boruto segera menggunakan Hiraishin untuk berpindah ke tempat Kurama dan yang lainnya. Namun, bulan terus mendekat sehingga membuat Boruto sadar bahwa dunia akan berakhir dalam hitungan detik. Dengan suara yang berat, Boruto berkata, "Maafkan aku semuanya. Sepertinya kita benar-benar gagal melindungi bumi." Kurama menjawab, "Kau sudah melakukan yang terbaik. Jika kita harus mati sekarang, aku tidak menyesalinya." Mereka saling menatap dan tersenyum kecil satu sama lain, seolah mengucapkan selamat tinggal. Tak lama kemudian, bulan menabrak bumi dan menghancurkan seluruh permukaan planet. Ledakan besar terjadi tanpa henti. Bahkan sebagian besar bumi terbelah karena benturan bulan tersebut. Dunia pun benar-benar berakhir. Boruto dan yang lain tidak mampu lagi melakukan apapun untuk menyelamatkan kondisi itu. Bumi hancur, bulan hancur berkeping-keping, dan udara berubah menjadi racun yang tidak bisa dihuni manusia. Pegunungan dan dataran terbelah tanpa sisa. Di langit, Otsutsuki kasta tertinggi mengeluarkan jutsu ruang waktu dan melayang menyaksikan tubuh Boruto serta yang lainnya hancur berserakan. Ia berkata, "Sebenarnya aku tidak berniat melakukan ini, tapi bocah itu memaksaku dengan kekuatan Jougannya. Tapi tidak masalah, pemandangan ini sudah cukup memuaskan. Dan aku penasaran dengan dua orang yang kutahan di dimensiku. Apa mereka sudah menyelesaikannya?" Setelah itu ia kembali masuk ke dimensi jutsu ruang waktunya, meninggalkan bumi yang sudah musnah. Namun ada sesuatu yang mengejutkan. Dari puing bulan yang hancur, muncul seseorang berjubah putih. Ia turun ke tanah yang sudah rusak parah dan mengambil pedang Boruto, lalu menghancurkannya. Ia melihat potongan tubuh di sekelilingnya tapi tiba-tiba berkata pelan, "Cukup baik, kau masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Sepertinya dia tidak sadar bahwa kau belum benar-benar mati. Uzumaki Boruto, mulai saat ini, aku akan mengikutimu dari bayangan." Pada saat yang sama, beberapa detik sebelum bulan itu jatuh, Boruto dan yang lainnya sebenarnya sudah pasrah. Tetapi tiba-tiba Tobirama muncul di depan mereka dan berkata cepat, "Ini sangat buruk. Jangan ada yang bicara. Aku akan membawa kalian pergi dari sini." Boruto melihat Tobirama dan bertanya, "Nidai Mohokage, bagaimana kau bisa tiba-tiba di sini? Bukankah kau sedang bersama Madara? Dan kemana kau akan membawa kami? Tidak ada gunanya kabur, bumi sudah hancur." Tobirama menjawab, "Sudah kubilang jangan banyak bicara. Banyak hal yang terjadi padaku dan Madara, tapi kita tidak punya waktu menjelaskan semuanya. Yang perlu kau tahu, aku akan membuat Otsutsuki itu percaya bahwa kalian semua sudah mati. Dan aku harus melakukan sesuatu yang cukup kejam untuk itu." Setelah berbicara, Tobirama mengambil kunai dan memotong kedua lengan Jiraiya serta kedua lengan Orochimaru, lalu melemparkannya jauh ke depan sebagai jebakan. Boruto yang melihat itu hendak marah, tetapi Tobirama menghentikannya dan berkata, "Tenang, mereka bisa meregenerasi tubuh mereka."
Ini hanya penyamaran agar Otsutsuki itu yakin kalian benar-benar tewas. Dan Boruto, buang pedangmu sekarang juga. Itu akan membuatmu terlihat seolah benar-benar mati. Boruto awalnya menolak permintaan Tobirama karena pedang yang ia bawa merupakan peninggalan penting dari Sasuke. Namun Tobirama tidak ingin membuang waktu. Saat melihat Boruto masih bersikeras memegang pedang itu, ia langsung meraih pedang tersebut dari balik jubah Boruto lalu melemparkannya jauh tanpa ragu. Boruto hendak memprotes, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Tobirama sudah membentuk segel tangan dan menggunakan Hiraishin untuk membawa semua orang pergi dari tempat itu. Beberapa detik setelah mereka menghilang, bumi akhirnya benar-benar meledak ketika bulan menghantamnya. Di tempat runtuhan bulan, sosok misterius yang sejak awal memperhatikan Boruto berjalan perlahan. Ia mengambil tangan Edo Tensei milik Jiraiya yang terpisah ketika Tobirama membuat penyamaran. Sosok itu merasakan sisa cakra pada tangan tersebut dan mencoba melacak kemana Boruto dan kelompoknya dipindahkan. Sebelum ia bisa melakukan lebih jauh, Otsutsuki kasta tertinggi muncul dari belakangnya dan berkata dengan nada mengancam, "Siapa kau sebenarnya? Dan apa yang sedang kau lakukan dengan tubuh mereka? Hadapkan wajahmu padaku sekarang atau aku akan menghancurkanmu." Sosok misterius itu berdiri tenang lalu menjawab, "Aku bukan siapa-siapa bagimu. Hanya saja, kau sama sekali tidak mengetahui kebenaran tentang manusia sesungguhnya." Setelah itu ia melemparkan tangan Jiraiya ke arah Otsutsuki tersebut dan menghilang seketika. Melihatnya pergi, Otsutsuki itu berkata pelan, "Siapa dia? Dia jelas bukan Otsutsuki. Tapi mustahil manusia bisa bertahan di tempat yang penuh racun seperti ini. Bagaimana dia bisa berada di sini?" Setelah bergumam, ia pun kembali masuk ke dimensi ruang waktunya. Di sisi lain, Madara sudah menunggu mereka semua di sebuah dimensi asing yang tidak mereka kenali. Tidak jelas tempat apa yang Tobirama pilih bersama Madara untuk menyelamatkan semua orang, tapi satu hal pasti, tempat itu bukan bumi. Madara melihat keadaan mereka satu persatu. Semuanya terluka cukup parah, termasuk Itachi yang terbaring di tanah. Boruto perlahan bangkit dan bertanya, "Hei, di mana sebenarnya kita? Dan bagaimana kau bisa melakukan ini, Nidaime Hokage? Lalu, apa kalian berdua benar-benar mengalahkan Otsutsuki sehingga bisa keluar dari sana?" Madara tidak menjawab langsung. Ia justru melemparkan sebuah gulungan kecil ke arah Boruto. Ketika Boruto membuka gulungan itu, cahaya cakra menyelimuti tubuhnya dan seketika seluruh lukanya pulih. Boruto menatap kedua pria itu dan berkata, "Jadi kalian memang menyembunyikan sesuatu. Sepertinya ada hal besar terjadi pada kalian di sana. Kapan kalian akan menjelaskan semuanya?" Madara menjawab dengan nada tenang, "Jangan terburu-buru. Kau bisa bertanya sebanyak yang kau mau nanti. Untuk sekarang, lebih baik kita tenang dulu. Dan sepertinya kau memanggil Itachi dari kematian dengan teknik itu. Melihat kondisinya, aku bisa membayangkan betapa sulitnya pertarungan di tempatmu." Tidak lama kemudian, Itachi yang awalnya terbaring akhirnya bergerak. Dengan suara lemah ia berkata, "Aku tidak pingsan. Hanya saja cakraku habis dan regenerasi Edo Tensei berjalan lambat. Dan jujur saja, aku tidak menyangka bisa melihatmu, Madara Uchiha. Rasanya seperti mimpi buruk yang kembali." Tobirama mendengar itu dan menanggapi dengan nada ketus, "Seharusnya aku yang berkata begitu. Sekarang ada dua Uchiha di sini. Cukup membuatku pusing, tapi sudahlah. Ambil ini. Gulungan itu akan menyembuhkan lukamu seperti Boruto. Jangan tanya apa isinya. Kami akan menjelaskan semuanya saat waktunya tepat. Berikan juga satu pada Orochimaru dan Jiraiya." Ia melemparkan gulungan itu ke arah mereka bertiga, dan benar saja, tidak butuh waktu lama untuk membuat tubuh mereka pulih total, termasuk lengan yang sebelumnya dipotong sebagai penyamaran. Namun Madara tiba-tiba terkejut ketika melihat mata Itachi berubah menjadi Rinnegan. Ia berkata, "Apa? Rinnegan? Aku tidak menduga mata itu akan muncul pada dirimu. Tapi aku yakin ini bagian dari trik Orochimaru, bukan?" Orochimaru berdiri perlahan sambil menjawab, "Hei, Madara, tidak perlu menuduh seperti itu. Kita sedang tidak saling bermusuhan sekarang. Dan jujur saja aku juga tidak menyangka bisa bangun kembali setelah kejadian itu. Kalian berdua sebenarnya melakukan apa?" Madara hendak membalas tetapi matanya tertuju pada Kurama, Gamabunta, dan Garaga yang berdiri di belakang. Kurama langsung berkata, "Apa yang kau tatap? Jangan macam-macam, Madara. Aku tidak segan melukaimu kalau kau bertindak bodoh." Madara menjawab, "Sebenarnya lebih baik kalau para monster ini tetap di bumi. Kalau mereka mati tertimpa bulan, itu akan mengurangi masalah." Kurama marah besar dan berkata, "Apa katamu barusan? Aku akan merobekmu kalau kau ulangi ucapan itu."
Boruto menengahi, "Kurama, cukup. Sekarang bukan saatnya bertengkar. Bumi kita sudah hancur, dan tidak ada manfaat memperpanjang masalah." Tobirama menambahkan, "Tidak sepenuhnya benar, Boruto. Perkataanmu bahwa kita sudah kalah masih terlalu cepat. Dan karena itu, sepertinya kami memang harus menceritakan semuanya." Ia menatap Madara dan berkata, "Hei, Madara. Lebih baik kau yang menjelaskan. Aku bukan tipe yang pandai menjelaskan singkat. Nanti malah jadi bertele-tele." Boruto terkejut mendengar itu dan berkata, "Apa maksudnya? Jadi kalian tahu ini akan terjadi? Katakan yang sebenarnya. Apa yang kalian alami di sana? Apa kalian mengalahkan mereka semua?" Madara menghela napas sebelum menjawab, "Tentu saja tidak. Mengalahkan Otsutsuki sebanyak itu tidak mungkin. Mereka dari kasta tertinggi, bahkan aku pun tidak bisa menyentuh sebagian besar dari mereka. Tapi ada hal penting yang terjadi ketika aku dan Tobirama hampir mati di sana. Ada seseorang, sosok yang tidak kami kenal, yang tiba-tiba mengamati pertarungan kami dan berbicara langsung ke dalam pikiran kami. Dia memberitahu bahwa Tobirama harus segera menyelamatkan kalian sebelum terlambat. Dia sangat misterius, bahkan kami tidak merasakan kehadirannya sama sekali." Madara menambahkan, "Dan yang paling penting, dia mengatakan bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Walaupun bumi sudah hancur, masih ada sesuatu yang bisa dilakukan." Dengan begitu, Boruto mengetahui bahwa Madara dan Tobirama bisa keluar dari dimensi Otsutsuki bukan hanya karena kekuatan mereka berdua, tetapi juga karena bantuan sosok yang tidak mereka kenal. Sosok yang menyembunyikan wujudnya dan hanya berbicara melalui pikiran mereka. Saat pembicaraan mereka semakin serius, Boruto tiba-tiba teringat sosok misterius yang dimaksud Madara. Sosok itu terasa sangat mirip dengan pria berjubah putih yang mengawasinya dari atas bulan sebelum bumi hancur. Boruto akhirnya berkata, "Aku sebenarnya tidak ingin buru-buru menyimpulkan, tapi aku merasa orang yang kau maksud itu kemungkinan sama dengan sosok yang kulihat menggunakan Jougan. Dia memakai jubah putih panjang yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya juga tertutup. Aku tidak pernah melihat sedikit pun wujudnya. Menurutku bisa saja dia adalah orang yang sama yang membantu kalian keluar dari sana." Tobirama mendengar itu lalu menjawab, "Aku sudah menduga kau mungkin menyadarinya, Boruto. Tapi ada satu perbedaan yang cukup jelas. Kami tidak bisa melihat sosok itu secara langsung. Seolah-olah wujudnya tidak bisa ditangkap mata biasa. Tapi jika Jougan MU bisa melihatnya, berarti pandanganmu terhadapnya jauh lebih jelas daripada kami." Boruto kemudian berkata, "Yang pasti dia bukan Otsutsuki. Aku bisa memastikan itu dari pola cakranya. Dia manusia sama seperti kita. Meski aku tidak mengenali cakra itu sama sekali. Ketika aku mencoba menghentikan bulan, dia hanya diam dan memperhatikanku tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan ketika aku mencoba mengikatnya dengan rantai cakra, dia menghancurkannya dengan mudah. Dari situ aku sadar dia bukan manusia biasa. Tapi walaupun begitu, untuk sekarang dia terlihat seperti seseorang yang membantu kita."